Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Udah sebulan ini Nubia Neo 3 GT ini tuh launching di Indonesia ya. Waktu launchingnya harganya 2.999 atau 3 juta kembali 1000. Tapi setelah sebulan ini gue cek ya di online rata-rata toko-toko online tuh malah pada pasang harga 3,2 sampai 3,4 juta. Malah naik harganya. Kalau gue bilang sih wajar banget ya. Di harga 3 juta kurang, kembalinya lumayan buat beli bakso gitu. Ini tuh bener-bener berasa mending ini daripada yang lain kalau buat cari HP gaming. Pertama dari segi desain dan build quality-nya ya. Harga segini biasanya tuh masih pakai body bahan mirip kaca, masih polikarbonat. Rata-rata masih plastik lah. Tapi Nubia Neo 3 GT ini cover belakang bodinya ini tuh nggak ada info sih dari bahan apa. Tapi feeling yang gue dapet ya, pada saat disentuh dingin kayak dari bahan kaca. Berasa mewah banget di tangan, nggak kayak bahan plastik ya. Ini bener-bener berasa kayak kaca gitu. Bahkan kalau dibandingin sama HP 5 jutaan ya, nih, Poco F7 nih yang katanya bahan belakangnya bodi kaca. Tapi ini berasa lebih kaca ini, bodi belakangnya. Beneran deh. Dan kalau gue bilang ya, untuk warna hitamnya gue akuin berasa keren banget, terasa gaming mecha banget. Apalagi lihat bagian matanya yang bisa nyala-nyala keren warna biru dan putih gini. Nambah banget nggak sih aura gamingnya? BTW ini warna interstellar grey ya, abu-abu angkasa. Tapi kalau ngelihat yang warna kuningnya, kalau menurut gue sih nggak banget ya, berasa kelihatan kesan murahnya gitu. Itu kalau menurut gue. Kalau menurut lo sendiri gimana? Jangan lupa komentar ya. Ya kalau menurut gue sekali lagi, kalau misalkan ini tuh ada warna metal gunnya atau warna abu-abu tuanya gitu, abu-abu gelap, abu-abu titanium gitu, itu pasti ini lebih keren lagi. Kalau lihat frame bodinya ini masih dari bahan polikarbonat ya, dengan finishing doff warna abu-abu gelap. Permukaannya datar dengan tepian diamond cut supaya sudutnya nggak berasa tajam. Makanya sekali lagi gue prefer yang warna abu-abu ini, yang interstellar grey. Ya karena warnanya nggak belang ya, warna framenya tuh sama, senada sama bodinya. Terus kalau ngomongin sudut body ya, walaupun udah ada diamond cut-nya, dipegang ini tetap berasa tajam loh di genggaman. Tapi ini benar-benar berasa solid dan kokoh sih dipegang gini. Kalau lihat sisi kanan HP ada tombol volume dan tombol power yang dikasih warna merah metalik ya. Terus ada teksturnya juga. Kemudian juga ada solder trigger yang juga kalau dilihat sekilas tuh nggak kelihatan ya. Kalau di sisi atas polos aja, cuma ada lubang mic sekunder. Di sisi kiri HP polos juga nggak ada apa-apa. Dan kalau lihat sisi bawah ada grid speaker, port USB-C, lubang mic, dan slot kartu. HP ini nggak nyediain port audio ya. Dan kalau tampak depan ini juga udah kelihatan keren sih. Lo bisa lihat sendiri nih. Bagian layarnya ini, bagian bezel atas, bawah, kiri, kanannya udah lumayan ramping untuk kelas harganya. Bahkan lebih tipis dari Galaxy A56. Ya nggak cuma desain depannya aja yang keren ya, tapi emang kualitas layarnya juga udah bagus ini. Karena layarnya yang berukuran 6,7 inch ini tuh udah Full HD Plus dan juga pakai panel AMOLED. Terus juga udah punya refresh rate 120 Hz. Cerahan layarnya juga oke banget buat main game di luar ruangan. Bawa cahaya matahari langsung masih aman. Layarnya juga udah bisa 10 sentuhan dan responsif banget selama dipakai main game. Ya bener-bener layarnya rasa gaming lah untuk kelas harganya. Dan kalau untuk urusan audio, ini juga udah keren. Secara software udah dituning sama DTS Audio, jadi suaranya akan berasa lebih sauron, mau itu pakai earphone ataupun speaker langsung. Karena HP ini juga udah dual stereo speaker ya, dimana speaker utama di sisi bawah dan speaker kedua itu jadi satu bareng sama earpiece di atas kamera selfie, di atas layar. Dan kalau di setel dalam volume 100%, ini suara speakernya kenceng loh. Udah gitu, detailnya masih berasa dan juga berasa ada bassnya walaupun dikit. Kayak gini suaranya. Dan selain suaranya yang udah enak banget di kuping gue, bagian getarnya motor vibrator ini juga berasa mewah ya. Udah kayak HP mahal gitu getarnya, halus banget. Dan pada saat dipakai buat main game juga getar-getarnya tuh nambah berasa main game lebih asik aja. Sayangnya ya, Nubia Neo 3 GT ini lampu belakangnya nggak bisa diatur warnanya, cuma bisa nyala warna biru aja untuk LED stripnya, atau warna putih aja untuk matanya dan warna hijau untuk angka 03-nya. Padahal di pengaturan ada loh pilihan warnanya. Tapi nggak ngaruh sih, cuma bisa ngatur gaya nyalanya aja. Ada 4 pilihan gaya nyala yang bisa lo pilih. Dan kalau ngomongin HP gaming tuh nggak bakalan lengkap kalau nggak ngomongin performa. Dan untuk kelas harga 3 juta, masih kembali kalau harga officialnya ya. Performanya sih udah dibilang gaming sih kalau gue bilang. Udah berasa kenceng di kelas harganya. Nubia Neo 3 GT ini pakai chipset dari Unisoc T9100 dan 8GB RAM yang bisa kita up ya. Plus 12GB virtual RAM. Dan storage-nya sendiri juga 256GB udah UFS. Kalau performa harian ini nggak usah dibahas lagi, ini beneran udah smooth, aman, lancar. Mau sosial media, mau chatting, atau multitasking, ini aman.
Kalau buat main game juga pastinya enak banget karena HP ini punya fitur gaming yang lengkap. Salah satunya shoulder trigger ini yang bisa dipakai buat main game genre FPS kayak PUBG itu jadi lebih asik. Terus ada bypass charging yang bikin HP tetap adem kalau main game sambil colok charger kalau HP-nya lagi lowbat. Oke, game pertama yang kita mainin adalah Mobile Legends ya. Di game ini kita bisa main dengan settingan grafis maksimal di ultra. Frame rate-nya juga ultra juga. Dan selama main beneran lancar, nggak pakai panas HP-nya. Nggak pakai ngedrop performanya walaupun udah main cukup lama. Kalau untuk performa grafisnya selama main, bisa stabil di 89-90 fps. Udah oke sih. Dan game kedua nih, PUBG Mobile. Enak banget main game ini kalau udah ada shoulder trigger kayak gini. Aim sama nembak pakai telunjuk jadi benar-benar maksimal, pakai 4 jari mainnya. Dan yang lo lihat ini gue lagi main di grafis smooth ya, dengan frame rate ekstrim. Dan bisa stabil dong di rata-rata 60 fps selama main. Dan yang gue nggak sangka ya, HP gaming harga hemat ini tuh bisa juga loh main game Genshin Impact walaupun pakai grafis default low. Frame rate-nya itu loh, bisa di 59-60 fps selama main. Dan ini stabil, nggak pakai drop frame selama main. Mantep banget sih. Pastinya ya, kalau lo beli HP ini nih, Nubia Neo 3 GT kalau buat main game udah nggak salah banget. Buat performanya lancar banget untuk kelas harganya ya. Udah enak banget buat main game. Ditambah lagi, ini tuh baterainya udah 6000 mAh, jadi bisa berasa lebih awet, tahan lama, lebih lama main gamenya. Dan waktu gua tes dalam ruangan dan pakai internet wifi, buat scrolling TikTok selama sejam, baterainya cuma berkurang 7% aja. Dan main game Mobile Legends sejam pakai settingan grafis maksimal ya, baterainya habis 19%. Boros di main game nih. Dan ini seharusnya ngecharge-nya udah cepet ya karena udah 80 watt. Tapi waktu gua tes ya pakai charger originalnya, ngecas selama sejam tuh baterainya baru keisi 74% aja dan butuh waktu sekitar 90 menit untuk penuh 100%. Kenapa ya nggak secepat yang diharapkan? Pikiran gua tuh kalau misalnya kita ngecasnya pakai yang 80 watt, ini sejam tuh kelar gitu ya, nggak sampai sejam udah penuh 100%. Kalau menurut lu sendiri gimana? Boleh deh info-info di komentar kalau ada yang tahu alasannya. Dan untuk kelengkapan sensor, HP ini udah lengkap banget dengan sensor sidik jari di layar yang kalau jari basah juga masih bisa baca, dan cepet juga. Terus sensor NFC-nya untuk cek saldo e-money juga udah cepet dan gampang baca kartu. Sekali tap gini, langsung kartunya kebaca. Untuk sensor dasar juga lengkap ya. Sensor cahayanya responsif, sensor magnetiknya juga cukup akurat untuk jalanin fitur kompas, dan sensor gyroscope yang udah hardware yang bikin main game tuh jadi nambah seru. Untuk sensor infrared, HP ini belum punya ya, jadi belum bisa jadi remote universal. Dan kalau untuk GPS-nya, ini bisa banget diandalkan. Berasa mantap sih GPS-nya, cepat dan akurat banget baca lokasi kita. Dan nggak geser-geser lokasi kita di titik peta. Berasa akurat banget, ya selama gue coba ya. Ya jadi selain buat gamer, HP ini tuh recommended juga buat driver online. Ya karena dia punya layar yang jernih, baterai yang awet, sinyal udah 5G, performa ngebut juga, dan GPS-nya akurat. Jadi pasti lancar buat ngebit. Ya sayangnya ya, Nubia Neo 3 GT ini cuma punya slot kartu dual SIM aja. Nggak bisa ditambah pakai micro SD, padahal pilihan storage-nya tuh cuma 256 GB aja, nggak ada pilihan yang lebih besar. Oh ya, by the way, Nubia Neo 3 GT ini udah pakai Android 15, pakai sistem antarmuka, namanya MyOS ya, buatan Nubia sendiri. Fiturnya juga cukup banyak, termasuk fitur-fitur gaming abis yang udah dibahas tadi. Ada fitur app duplikator ya, untuk mengandalkan aplikasi chatting dan sosial media. Ada Live Island juga untuk animasi notifikasi keren dari bagian kamera depan, yang berjalan untuk fitur timer, baterai status, koneksi TWS earphone, dan banyak lainnya. Ada juga fitur AI Gemini yang gampang banget diakses cuma dari tombol power aja. Terus fitur AI foto editingnya dong yang keren banget. Kita bisa loh hapus objek dan hasilnya rapi banget. Bagian yang dihapus tuh diisi dengan rapi, udah kayak pakai Photoshop gitu. Ada beberapa pilihan hasilnya juga lagi. Jadi kita tinggal pilih mana yang sesuai dengan harapan kita. Dan ada fitur waifu buat lo yang jomblo, si Demi nih, virtual asisten pintar yang bisa ngeluarin suara juga. Dan banyak lagi fitur-fitur lainnya yang bisa lo cobain kalau lo beli HP ini. Harganya cuma 3 juta kurang. Nah, sementara untuk sektor kameranya, ini sih yang berasa agak kurang kalau menurut gue. HP gaming ini tuh punya dual kamera belakang ya, 50 megapiksel dengan bukaan lensa f1.8 sebagai kamera utama, dan satu lagi kamera potret 2 megapiksel. Sementara untuk selfie ada kamera depan 16 megapiksel dengan fitur screen flash untuk foto di kondisi gelap. Untuk hasil foto-foto kamera utamanya ini udah keren cakep sih untuk HP yang fokus ke gaming. Detailnya bagus, tone warnanya juga udah oke. Cuma untuk warna merah kadang suka dibuat over gitu, yang bikin detail jadi berkurang di bagian warna merahnya. Itu aja sih kurangnya. Overall keren banget sih. Apalagi mode sportnya ya, yang bisa nangkep foto objek bergerak, bocah lari-lari, atau anabul piaraan yang nggak bisa diam tetap nggak burem. Untuk mode kamera 81mm atau 3 kali digital zoom-nya, hasilnya masih oke sih, tapi udah mulai kelihatan turun untuk detailnya. Ya gue saranin maksimal pakai 2 kali digital zoom aja sih.
Kalau foto-foto mode malam hasilnya kayak gini guys. Udah cakep rapi dengan noise yang udah berasa cukup minim. Bagian lampu tuh bisa dibuat detail tanpa ada flare, tanpa overbright. Untuk kelas harganya udah cukup keren foto malamnya. Kalau untuk foto-foto selfie, dynamic range-nya juga cukup luas ya. Jadi kalau kita foto selfie dengan background langit, hasilnya tetap detail, baik wajah maupun langitnya. Untuk foto selfie potret juga udah berasa rapi banget potongan blurnya, kalau di kondisi terang. Sayangnya ya, kamera HP ini tuh belum support stabilisasi optik, masih elektrik aja. Jadi kalau buat rekam video, kalau untuk Full HD-nya sih bisa stabil, tapi kalau pakai 4K ya guncang, belum stabil. Oke, ini perekaman video pakai kamera belakang ya. Full HD 30 fps pakai fitur anti-shake, fitur stabilisasi gitulah. Fitur stabilisasinya cuma bisa diaktifin kalau di Full HD doang, di 4K-nya nggak bisa. Kualitasnya kayak gini, dan pindah fokusnya juga cepet tuh. Dia nggak perlu pakai ditap-tap lagi, pindah fokusnya cepet. Itu lumayan keren sih, kita cobain ya untuk 4K-nya sama kamera depannya kayak gimana. Nah ini dia perekaman video 4K-nya, berasa guncang ya, karena emang HP ini tuh belum ada stabilisasi OIS-nya. Jadi kalau untuk AIS dia belum ada stabilisasinya buat 4K karena kurang kuat kali ya chipsetnya, jadinya nggak dipasangin AIS. Jadi kalau dipakai buat jalan, kalau 4K kayak gini, geter. Nah kalau perekaman video pakai kamera depan kualitasnya kayak gini. Gimana? Untuk dynamic range-nya bisa kelihatan ya. Bagian belakang masih ada warna-warnanya dikit. Ya lumayan lah. Kesimpulannya dengan harga resmi 3 juta ya masih dapat kembalian. Kalau beli HP gaming ya ini aja fix. Gas aja kalau lo emang bener-bener butuh HP dengan fitur dan performa gaming di kelas harga segini. Udah komplit fitur gamingnya, performanya ngebut, baterainya juga udah cukup awet. Dan buat lo yang udah punya ya, yang udah cobain HP-nya bisa tambahin komentar biar infonya lebih komplit lagi. Dan kalau ada yang punya pertanyaan, boleh banget komentar juga. Gue akan coba jawab sebisa gue. Dan segitu aja videonya. Semoga bermanfaat. Gue pamit sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Kalau HP gaming kayak gini enaknya buat main COD Mobile atau PUBG. Hehe. Enak, solder triggernya mantap.